Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fani Aditya. Dan untuk memenuhi tugas perkuliahan bantuan hukum, saya akan sedikit menyampaikan tentang jasa advokat. Yang pertama, sejarah. 1. Zaman Hindia Belanda. Pada sejarahnya, jasa advokat dibutuhkan karena pada prakteknya dibutuhkan pula ahli hukum untuk mengikuti proses hukum. Hal ini karena supaya terdakwa di pengadilan mengerti dan tidak terjerumus karena hukum. Kemudian, hukum juga memerlukan pendapat atau nasihat dari para ahli dalam menangani suatu perkara. Pada zaman itu, syarat menjadi advokat adalah yang pertama, berkaula pada Belanda, dan yang kedua, mempunyai ijazah universitas di Belanda maupun di Jakarta, atau telah mencapai gelar doktor dalam ilmu hukum, atau telah mencapai gelar master in the Rechten. 2. Zaman bertentara Jepang. Sejak direbut oleh Jepang, maka semua pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan UU dari pemerintah terdahulu tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer. Dan yang ketiga, zaman negara Republik Indonesia. Pada zaman ini, advokat disebut dengan yang memberi bantuan hukum, kuasa hukum, dan penasihat hukum. Dalam UU nomor 1 tahun 1946 berupa KUHP disebut sekilas tentang advokat yang wakil atau yang memberi pertolongan dan bantuan hukum. B. UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Dalam UU ini diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat yang kuat di masa mendatang. Dan yang C, syarat-syarat advokasi. Sebenarnya, setiap orang bisa melakukan advokasi. Namun, untuk menjamin advokasi yang dilakukan orang yang melakukan advokasi harus memiliki keterampilan dan pengalaman atau setidaknya di bawah pengawasan orang yang ahli hukum. Kecakapan yang harus dimiliki untuk dalam melakukan advokasi adalah yang pertama, kemampuan mendengarkan untuk memahami perkara, dan yang kedua, kemampuan membaca berkas. Yang ketiga, menunjukkan kepedulian empati kepada orang yang kita dampingi. D. Hak dan kewajiban advokasi. Sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2003 pada bab 4. 1. Bebas mengeluarkan pernyataan atau pendapat dalam membela perkara. 2. Menjalankan tugasnya dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam melaksanakan tugasnya. 4. Berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya. 5. Advokat menjalankan tugas dilarang membedakan klien berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, dan latar belakangnya. Kemudian advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya. 6. Wajib merahasiakan segala sesuatu tentang perkaranya dan berhak mengetahui rahasia perkara kliennya. 7. Dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesi. Dan juga advokat yang menjadi pejabat negara dilarang melaksanakan tugas profesi advokat selama
memangku jabatan tersebut. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.